Pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang dianggap berbahaya, kemudian kita ambil manfaatnya, bahkan dapat mendatangkan keuntungan secara komersial? Nah, pada video kali ini, saya akan coba membahas sesuatu yang dahulunya dianggap sebagai hama dan predator, sekarang ini justru menjadi komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Apa itu? Saksikan video ini sampai akhir. Jika dahulu oleh para petani pembenihan maupun pembesaran ikan, gabus dianggap sebagai hama dan predator. Namun, sekarang ini gabus telah berubah menjadi sebuah komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, baik dibudidayakan untuk pembenihan maupun untuk pembesaran. Ikan gabus atau dalam bahasa Latin adalah Canastriata merupakan ikan konsumsi yang cukup populer. Kandungan proteinnya yang tinggi, rasa dan tekstur daging yang gurih dan padat serta sedikit duri membuat ikan ini digemari dan cocok untuk industri produk olahan ikan seperti pempek, kerupuk, gabus asin kering, pekasem, abon, nugget, dan bakso ikan. Ikan gabus merupakan ikan asli perairan tawar Indonesia. Ikan gabus belum sepopuler ikan lele, nila, gurame, emas, atau yang lainnya. Namun memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alternatif komoditas lokal yang unggul. Ikan gabus dikenal dalam beberapa nama di berbagai daerah, antara lain ikan kutuk di Jawa atau ikan bogo di Sunda dan Jawa. Kemudian di Kalimantan disebut juga dengan haruan, disebut juga kocolan di Betawi, dan bayong di daerah Banyumas. Kadang-kadang ikan ini disebut juga dengan ikan ular karena bentuk kepalanya yang pipih melebar, bersisik besar dengan mulut bersudut tajam menyerupai kepala ular. Dalam bahasa Inggris dikenal pula beberapa istilah untuk menyebut ikan gabus, yaitu snakehead, common snakehead, dan chevron snakehead. Ikan-ikan jenis ini hidup di kawasan tropis Afrika dan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Bentuk badannya yang hampir bundar di bagian depan dan pipih tegak di bagian belakang, serta sirip punggung dan sirip dubur panjang dan tingginya hampir sama. Semua jenis kerabat gabus yang tergabung dalam famili Canidae merupakan ikan predator yang mampu menghirup udara langsung dari atmosfer, sehingga mereka mampu bergerak dalam jarak jauh pada musim kemarau untuk mencari sumber air baru yang lebih menetap. Ikan jenis ini kebanyakan membangun sarang berbusa di antara vegetasi di rawa dan sungai berarus lambat. Telur-telurnya diletakkan dan dibuai di sarang ini dan kemudian mengambang di atas sarangnya, dan dijaga induk sampai mencapai panjang 50 mm. Ikan gabus yang baru menetas umumnya berenang membentuk kelompok yang padat. Habitat gabus berupa sungai, danau, kolam, bendungan, rawa, banjiran sungai, sawah, bahkan parit dan air payau. Pada musim penghujan dan terjadi banjir, gabus sering terbawa masuk ke kolam-kolam milik warga dan ke pemukiman penduduk melalui parit-parit saluran air dan bahkan berkembang biak di saluran tersebut. Ikan gabus bersifat predator dan ketika masuk ke kolam penduduk akibat banjir, maka ikan ini dapat menjadi hama di kolam pembenihan milik warga. Makanan utama ikan gabus antara lain adalah ikan kecil, udang, serangga, cacing, dan moluska. Ikan gabus tergolong karnivora dengan panjang usus relatif mencapai 62,3% dari panjang total tubuh. Ukuran usus ikan karnivora lebih pendek daripada panjang tubuhnya karena makanan yang berupa daging tidak membutuhkan proses pencernaan yang lama seperti halnya pada ikan pemakan tumbuhan. Ikan gabus dapat memijah sepanjang tahun di daerah sungai. Saat ini, ikan gabus sudah mulai bisa untuk dibudidayakan oleh sebagian masyarakat dengan memanfaatkan kolam plastik ataupun kolam cor dari semen untuk membudidayakan pembenihan.
dan dapat juga memanfaatkan kolam tanah maupun keramba untuk budidaya pembesaran. Ikan gabus telah diyakini sebagai sumber protein hewani bernilai ekonomis tinggi yang dikenal luas oleh masyarakat. Kandungan protein yang tinggi, rasa dan tekstur daging yang gurih dan padat serta sedikit duri membuat ikan ini digemari dan cocok untuk berbagai industri produk olahan ikan. Dan jika ditangani dengan lebih serius, bukan tidak mungkin menjadikan ikan gabus menjadi sebuah komoditi andalan sehingga dapat menjadi alternatif mata pencarian masyarakat. Tingginya protein terutama albumin yang terkandung dalam ikan gabus dipercaya oleh masyarakat setempat dan beberapa ahli kesehatan sebagai menu untuk mempercepat masa penyembuhan pasca operasi dan persalinan ibu hamil serta anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Dewasa ini, daging ikan gabus bahkan sudah dibuat ekstrak untuk kepentingan medis dan sudah dipatenkan oleh Departemen Kehakiman. Jika dipelajari dengan baik, sebenarnya ikan gabus itu tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan. Terbukti di sini sudah ada beberapa teman yang sudah membudidayakan baik pembesaran maupun pembenihan ikan gabus. Ada yang menggunakan kolam plastik, kolam cor, semen, bahkan ada yang menggunakan kolam tanah dan keramba. Nah, sebagai tambahan informasi bahwasanya di sini budidaya ikan gabus ada yang sifatnya mandiri dan juga ada yang kemitraan, di mana petani ikan gabus membeli indukan dari mitra dan nantinya dalam waktu 1 bulan sudah mulai menikmati hasil panen benihnya yang juga dijual kepada mitra. Jadi di sini terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, bagi Anda yang tertarik untuk membudidayakan ikan gabus, saya sarankan untuk dipelajari terlebih dahulu dengan benar. Karena budidaya ikan gabus ini modalnya tidak sedikit, meskipun juga tidak terlalu banyak. Nah, setelah Anda mempelajari dengan baik, tidak ada salahnya untuk memulai mempraktekkan budidaya ikan gabus. Dan saya doakan semoga sukses. Oke, terima kasih sudah menonton channel Tanimania. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.